Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, Halo semuanya. gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Amin. Oke guys, ayo kita belajar bareng-bareng tentang sistem pertahanan tubuh pada manusia. Jadi, apa itu sistem imun? Sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh. Pada sistem imun terdapat istilah imunitas, yaitu ketahanan tubuh atau resistansi tubuh terhadap suatu penyakit. Di satu sisi, sistem imun atau sistem pertahanan bertugas melindungi tubuh. Namun di sisi lain, kondisi bisa berbalik. Fungsi dari sistem imun untuk melindungi kita dari faktor negatif berasal dari luar, semacam garis pertahanan yang melawan pengaruh negatif, seperti bakteri, jamur, virus, parasit, dan lain sebagainya. Tanpa sistem kekebalan tubuh yang sehat dan efektif, tubuh menjadi lemah dan jauh lebih mungkin menderita berbagai macam infeksi atau penyakit. Jenis-jenis pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh pada manusia memiliki dua jenis. Yang pertama imunitas alamiah dan yang kedua imunitas buatan. Kita bahas yang pertama, sistem imun alami atau innate immunity. Nah, innate immunity ini merupakan pertahanan diri pertama dan bersifat umum dan universal. Maksudnya, sistem imun ini dimiliki sejak lahir dan dimiliki oleh semua orang. Imunitas ini merupakan bawaan pertama tubuh dan melawan patogen dengan cara yang sama. Oleh karena itu, disebut juga tidak bersifat spesifik. Karena imun ini tidak bisa membedakan mikroba patogen satu dengan yang lainnya. Yang kedua, sistem imun adaptasi atau sistem imun spesifik. Terbentuk setelah tubuh sembuh dari infeksi atau terserang penyakit tertentu, berfungsi untuk melawan patogen yang tidak bisa dihalau oleh imunitas bawaan. Jadi, sistem imun ini disebut bersifat adaptif karena ia hanya akan memberikan imunitas jika sudah terpapar dengan patogen tertentu. Selanjutnya ada kiat-kiat menjaga imunitas tubuh. Yang pertama, makan tepat waktu. Cara pertama untuk menjaga imun tubuh yang mudah dilakukan salah satunya adalah makan tepat waktu. Dengan menerapkan makan tepat waktu yang teratur dan mengonsumsi makanan bergizi, tubuh menjadi tidak mudah lelah dan tetap bugar. Nah, tubuh yang sehat dan bugar bakalan terhindar dari berbagai penyakit seperti obesitas, mah, jantung, dan penyakit infeksi lainnya. Dan kalian bisa mengatur waktu makan kalian dengan jadwal. Aku ada punya contoh beberapa jadwal yang bisa kalian ikuti. Yang kedua, lakukan aktivitas fisik. Terlalu sering berada di dalam rumah seringkali membuat kita malas melakukan aktivitas fisik. Padahal, jika kalian tahu, aktivitas fisik memiliki peran sangat penting loh untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dilansir dari Alo Dokter, olahraga teratur setidaknya 30 menit setiap hari mampu menjaga imunitas, meredakan peradangan, serta memiliki efek lebih besar terhadap imun tubuh apabila dibandingkan dengan olahraga yang hanya dilakukan sesekali. Jadi buat remaja jompo, dimohon untuk 30 menit sekali olahraga. 3. Istirahat 7-8 jam per hari. Banyaknya deadline pekerjaan membuat sebagian dari kita tidak memiliki waktu istirahat yang ideal ya. FYI, waktu tidur yang tidak ideal tuh bisa bikin tubuh lebih rentan terserang penyakit karena penurunan imun loh. Nah, makanya, walaupun terdengar sepele nih, istirahat 7-8 jam per hari tuh mampu membuat tubuh menjadi kuat untuk melawan berbagai paparan zat berbahaya, termasuk virus atau bakteri yang menyebabkan berbagai penyakit. Nah, selain itu juga, tubuh kita tuh jadi lebih siap untuk memulai aktivitas dan tidak mudah lelah di kemudian harinya. Yang keempat, rajin minum air putih. Kurang lebih 60% tubuh kita terdiri dari air kan? Nah, konsumsi air yang cukup akan membantu otak untuk berkonsentrasi dan meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga tubuh kuat untuk melawan berbagai virus dan kuman. Jadi, kalau bisa mah ya, tetap terhidrasi dan mengonsumsi air putih sesuai dengan kebutuhan, oke? Yang kelima, kurangi aktivitas merokok. Seperti yang kalian tahu ya, merokok tuh bisa meningkatkan resiko infeksi paru-paru. Mengutip dari Ketua Umum Persatuan Dokter Paru Indonesia, PDPI, bukan PDIP, di situs Kompas, sudah terbukti bahwa bahan yang terkandung pada asap rokok mampu menghambat proses pergerakan imun tubuh saat akan melawan infeksi. Nah loh, dengan mengurangi aktivitas merokok, paru-paru akan lebih sehat dan mengurangi potensi infeksi saluran pernapasan seperti bronkitis sampai pneumonia. Tag orang-orang perokok ya guys. Yang keenam, konsumsi vitamin.
Mengonsumsi vitamin secara rutin dan lengkap dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satu vitamin yang penting bagi tubuh untuk melawan infeksi adalah vitamin D. Bukan vitamin D beneran. Selain itu, vitamin D juga berperan untuk kesehatan tulang, gigi, dan otot. Dilansir dari Alo Dokter, vitamin lain yang mampu meningkatkan kinerja sistem imun antara lain adalah vitamin C, B3, B5, B6, dan E. Namun, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu ke dokter sebelum konsumsi vitamin dan suplemen ya. Komponen-komponen sistem imun. Sistem imun memiliki beberapa komponen, yakni sel-sel imun, antibodi, organ imun, sistem komplement, sitokin atau molekul pembawa sinyal, pertahanan fisik dan kimia, serta memori imun. Sel-sel imun yang dimaksud di sini adalah leukosit atau sel darah putih. Leukosit memiliki beberapa jenis sel. Yang pertama adalah neutrofil, yakni sel imun pertama yang beraksi dalam respons infeksi akut. Leukosit jenis kedua adalah limfosit, termasuk T limfosit, B limfosit, dan sel pembunuh alami. Sel-sel tersebut bertanggung jawab untuk mengenali dan memusnahkan patogen serta mengingat infeksi sebelumnya untuk respons yang lebih cepat. Jenis ketiga adalah makrofag. Makrofag menyerap dan menghancurkan patogen serta sel-sel yang rusak, dan juga berperan dalam mendeteksi infeksi. Selanjutnya adalah eosinofil dan basofil, yang berperan dalam respons terhadap infeksi parasit dan reaksi alergi. Komponen kedua dari sistem imun adalah antibodi. Antibodi adalah protein yang diproduksi oleh B limfosit untuk mengenali dan menetralkan patogen. Setiap antibodi memiliki kemampuan untuk mengikat antigen spesifik. Komponen ketiga adalah organ imun. Beberapa di antaranya adalah sumsum tulang, tempat di mana sel darah putih diproduksi, kelenjar getah bening yang mengandung banyak sel imun. Kelenjar getah bening juga berperan dalam respon imun lokal dan sistemik. Limpa, yakni organ yang terlibat dalam penyaringan darah, penghapusan sel darah merah yang rusak, dan menyediakan tempat bagi sel imun untuk bertemu dengan patogen. Serta organ timus, tempat di mana T limfosit matang dan dipersiapkan untuk mengenali antigen spesifik. Komponen selanjutnya adalah sistem komplement. Sistem komplement merupakan kelompok protein yang ada dalam darah, yang ketika diaktifkan bekerja sama untuk menghancurkan patogen dengan cara memecah dinding sel mikroorganisme atau menarik sel-sel imun lainnya ke tempat infeksi. Komponen kelima adalah molekul pembawa sinyal atau sitokin. Sitokin adalah molekul kecil yang dilepaskan oleh sel-sel imun untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka membantu mengatur intensitas dan durasi respons imun, serta membantu dalam koordinasi berbagai aspek sistem imun, termasuk peradangan dan pengaturan sel-sel imun. Pertahanan fisik dan kimia. Contoh pertamanya adalah kulit dan selaput lendir atau mukosa. Garis pertahanan pertama terhadap patogen. Kulit bertindak sebagai penghalang fisik, sedangkan selaput lendir mengeluarkan lendir untuk menangkap dan membuang patogen. Contoh keduanya adalah asam lambung dan enzim, yang bertugas menghancurkan patogen yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan. Komponen terakhir dari sistem imun yakni memori imun. Setelah tubuh terpapar oleh patogen tertentu, sistem imun akan membentuk memori imun. B limfosit dan T limfosit mengingat patogen tersebut, sehingga tubuh dapat merespons lebih cepat dan lebih efektif jika terpapar kembali di masa depan oleh patogen yang sama. Cara kerja beberapa komponen sistem imun. Leukosit atau sel darah putih bekerja melalui beberapa tahap, yakni deteksi patogen, fagositosis, penyajian antigen, aktivasi sel T, produksi antibodi, pelepasan sitokin dan molekul inflamasi, pembentukan memori imun, dan yang terakhir resolusi dan pemulihan. Leukosit dapat mendeteksi patogen melalui beberapa cara. Yang pertama adalah pengenalan pola pengidentifikasi patogen dengan tool-like reseptor.
Cara kedua, pengenalan melalui antibodi, karena antibodi menempel pada patogen. Cara ketiga, pengenalan melalui MHC. Sel-sel tubuh yang terinfeksi atau mati akan memproses dan menampilkan bagian dari patogen yang disebut sebagai antigen dengan bantuan molekul MHC. Cara yang keempat adalah pengenalan melalui respons inflamasi. Karena ketika terjadi inflamasi, sitokin memberi sinyal kepada sel darah putih supaya meningkatkan suplainya ke daerah inflamasi serta meningkatkan respons imun lokal. Setelah deteksi patogen, leukosit akan melakukan fagositosis yang dilakukan oleh makrofag dan neutrofil. Setelah itu, penyajian antigen dilakukan. Makrofag dan neutrofil yang telah melakukan fagositosis atau menelan patogen akan memproses bagian dari patogen yang disebut dengan antigen dan menampilkannya pada permukaan sel menggunakan molekul MHC untuk dikenali sel T. Langkah keempat adalah aktivasi sel T. Sel T helper mengenali antigen. Sel T mengaktifkan sel imun lainnya. Sel T killer mengenali sel tubuh yang terinfeksi dan menghancurkannya. Langkah kelima, produksi antibodi. Sel B yang teraktivasi oleh bantuan sel T akan memproduksi antibodi yang spesifik untuk patogen tertentu. Antibodi menempel pada patogen untuk menandai mereka dan ikut dihancurkan. Langkah keenam adalah pelepasan sitokin dan molekul inflamasi, di mana proses ini menyebabkan peradangan lokal. Langkah ketujuh adalah pembentukan memori imun. Setelah infeksi berhasil dikendalikan, beberapa sel B dan sel T akan menetap dalam bentuk sel memori yang akan mengingat patogen yang telah dilawan. Yang terakhir adalah resolusi dan pemulihan. Setelah patogen dihancurkan dan tubuh sembuh, peradangan akan mereda. Sel darah putih yang telah teraktivasi akan mati atau kembali ke dalam keadaan tenang. Yang kedua ada antibodi. Antibodi ini cara kerjanya yang pertama pengenalan dan pengingatan antigen, yang kedua netralisasi patogen, yaitu menghalangi aktivitas patogen seperti virus menginfeksi sel dan menghentikan interaksi bakteri dengan sel tubuh. Lalu yang ketiga optimisasi, yang keempat aktivasi sistem komplement, yang kelima induksi apoptosis. Yang ketiga kelenjar getah bening. Yang pertama, berfungsi sebagai tempat berinteraksi, berkembang biak, dan teraktivasinya sel imun seperti sel T, sel B, dan sel dendrit. Yang kedua, tempat penyaringan limfa. Limfa merupakan cairan yang membawa produk sampingan metabolik, sel-sel imun, dan sel patogen. Limfa. Peran limfa dalam sistem imun adalah 1. Memfilter darah dan menghilangkan sel darah merah yang sudah tua dan rusak. 2. Produksi dan penyimpanan sel darah putih. Yang ketiga adalah respons imun, yakni mengaktifkan respons imun dan pengenalan patogen. Yang kelima, timus. 1. Pemantapan dan pemilihan sel T. Di dalam timus, limfosit T yang berasal dari sumsum tulang berkembang dan mengalami pematangan. Sel T yang belum matang akan diproses untuk mengenali antigen. Sel T yang berhasil melalui seleksi dan mampu membedakan antara sel tubuh dengan sel patogen dipilih menjadi sel T fungsional. Yang kedua, peran dalam respon imun seluler. Setelah matang, sel T yang diproses di timus akan berperan dalam respon imun seluler. Imun seluler adalah respon imun yang melibatkan sel-sel imun seperti sel T, makrofag, dan NK sel untuk melawan infeksi mikroba intraseluler ya. Lalu yang ketiga, toleransi imun. Sitokin. Peran sitokin dalam sel imun adalah 1. Merangsang atau menekan respons imun sesuai kebutuhan tubuh. 2. Menginduksi peradangan. 3. Mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi sel. Dan yang keempat, mengkoordinasikan respons terhadap infeksi dan penyakit. Terakhir, ada mukosa. Yang pertama, untuk perlindungan fisik. Yang kedua, menghalangi patogen. Maksudnya, mukosa dilapisi lendir yang menahan dan menangkap mikroorganisme serta memiliki antibodi. Yang ketiga, mengandung sel imun.
Yang keempat, penyaringan dan deteksi antigen. Oke, lanjut ke materi berikutnya, ada gangguan sistem imun. Gangguan sistem imun adalah kondisi ketika sistem imun tubuh kita tidak berfungsi dengan baik lagi, sehingga kita tidak bisa melawan infeksi dan penyakit. Alergi. Alergi merupakan reaksi berlebihan sistem imun terhadap zat asing atau alergen yang biasanya tidak berbahaya, seperti serbuk sari, debu, atau makanan tertentu. Contoh dari alergi adalah rinitis, asma, urtikaria atau gatal-gatal, dan anafilaksis. Lalu, yang kedua ada autoimun. Autoimun merupakan kondisi di mana sistem imun secara keliru menyerang jaringan tubuh sendiri, mengenali bagian tubuh sebagai benda asing. Contohnya ada lupus erythematosus sistemik, lalu ada rheumatoid arthritis, penyakit Crohn, diabetes tipe 1, dan multiple sclerosis. Yang ketiga ada imunodefisiensi. Terjadi ketika sistem imun tidak berfungsi dengan baik, mengakibatkan tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Jenisnya ada dua. Yang pertama, imunodefisiensi primer, yaitu kelainan genetik yang menyebabkan gangguan pada sistem imun sejak lahir, misalnya sindrom Wiskott-Aldrich. Yang kedua, imunodefisiensi sekunder, diperoleh akibat infeksi atau kondisi medis lainnya, seperti infeksi HIV atau AIDS, malnutrisi, atau penggunaan obat imunosupresif. Hipersensitivitas. Hipersensitivitas terjadi ketika sistem imun terlalu aktif dalam merespons rangsangan yang seharusnya tidak berbahaya. Seringkali, hipersensitivitas menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Hipersensitivitas tipe 1 terjadi ketika imunoglobulin E melepaskan histamin. Hipersensitivitas tipe 2 terjadi ketika komponen-komponen sistem imun merusak sel-sel tubuhnya sendiri yang normal dan sehat. Maka dari itu, hipersensitivitas tipe 2 disebut juga dengan sitotoksik. Hipersensitivitas tipe 3 terjadi ketika antibodi dan antigen bergabung di suatu bagian tubuh. Hal ini dapat menyebabkan peradangan atau kerusakan pada bagian tubuh tersebut. Hipersensitivitas tipe 4 terjadi ketika sel T dan makrofag merusak jaringan tubuh yang normal dan sehat. Selanjutnya ada kanker imun. Terjadi ketika sel-sel sistem imun, terutama sel darah putih seperti limfosit, menjadi kanker dan berkembang biak secara tidak terkendali. Contohnya ada limfoma, leukemia, dan myeloma multiple. Imunoparalisis. Imunoparalisis merupakan kondisi di mana sistem imun menjadi tertekan atau tidak aktif. Biasanya akibat infeksi virus atau penyakit tertentu. Contohnya adalah HIV yang menurunkan fungsi sel T CD4+, yang membuat tubuh rentan terhadap infeksi oportunistik. Yang ketujuh, sindrom hyper IgE atau Job syndrome, yaitu kelainan imun yang jarang terjadi yang ditandai dengan peningkatan kadar imunoglobulin E atau IgE dalam darah yang menyebabkan gangguan dalam respon imun terhadap infeksi. Penderita sindrom hyper IgE atau Job syndrome dapat mengalami berbagai gejala, di antaranya infeksi jamur kronis pada selaput lendir dan kuku, pneumatocele yaitu gelembung berisi udara di paru-paru, lalu ada bakteri menyerang sendi mirip dengan rheumatoid arthritis, lalu absis kulit yang berulang. Sindrom APECED. Sindrom ini merupakan penyakit autoimun langka yang menyebabkan defisiensi hormon, infeksi jamur kronis, dan gangguan kulit serta rambut. Gejala sindrom ini adalah infeksi jamur kronis, hipoparatiroidisme, insufisiensi adrenal, dan gangguan kulit. Sistem imun yang berlebihan pada infeksi kronis. Beberapa infeksi kronis dapat memicu respon imun yang terus-menerus, meskipun infeksi tersebut sudah tidak aktif lagi. Contohnya, tuberkulosis, di mana sistem imun mencoba mengatasi bakteri yang ada di tubuh, namun akhirnya menyebabkan kerusakan jaringan yang terus berlangsung. Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome atau IRIS terjadi ketika
pasien HIV yang mulai menerima terapi antiretroviral dan sistem imun mulai pulih, namun justru menimbulkan reaksi inflamasi berlebihan terhadap infeksi atau kondisi yang sebelumnya tidak terdeteksi. Nah, gejala-gejala iris yang dapat muncul antara lainnya perburukan gejala klinis atau radiografi, gejala sistem respirasi baru seperti batuk, sesak, atau sidor. Gejala terakhir yaitu perburukan atau gejala nyeri perut baru yang disertai oleh peritonitis, hepatomegali, splenomegali, atau adenopati abdominal. Wah, udah selesai nih materinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan menyaksikan video kami. Terima kasih juga kepada Bu Vela sebagai guru biologi kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi dari kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.